Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa nahussu hususan ila mu'allifi hadhal kitab wa jami'i masyayihina wa liman haqqun alaina thumma sallallahu jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddadina wa ihwana wa ihwatina wa akribaina wa asdiqaina wa asatidatina wa masyayihina wa man lahu kun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah yaghfiru dhunubahum wa yataqabbalu a'malahum wa yatajawazu an sayyi'atihim rahimahumullah ta'ala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatus saminah. Utawi iki iku faedah as-saminah kang kaping 8. Rupane ini ra'aitu kullawahid muta'ammidan ala syai'in mahlukin ba'duhum ila dinari wad dirham wa ba'duhum ila al-mali wal mulk wa ba'duhum ila al-hirfati was sina'ah wa ba'duhum ila mahlukin mithlihi fata'amaltu fi qawlihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Ini satuhuni ingsun ra'aitu iku ningali sapa ingsun kullawahidin ing saben-saben siwiji-wiji muta'ammidan hale tetangkenan atau ketergantungan apa kullawahid ala syai'in yang atase suci-wici makhlukin kang den ciptaake. Ba'duhum utawi sekabehane utawi setengane kabeh nas atau kaum ila dinari iku tetangkenan maring dinar wa dirham ilan dirham. Wa ba'duhum utawi setengah kabeh nas ilal mali iku tetangkenan maring bondo wal mulki lan keraton atau kerajaan. Wa ba'duhum utawi sekabehane kabeh nas ilal hirfati iku tetangkenan maring penggawian was sina'ati lan gagawian. Wa ba'duhum utawi setengahne kabeh nas ila makhlukin iku tetanggenan maring makhluk mislihi kang madani ba'duhu. Fata'ammantu fi qaulihi ta'ala nulih angen-angen sapa ingsun Imam Hatim Al-Asam fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhni Allah ta'ala ing dawuh wa may tawakkal 'ala Allah wa man utawi wong yatawakkal iku pasrah sapa mannya isim syarat amri jazam wa man utawi wong yatawakkal iku pasrah sapa man 'ala Allah ing atase Allah fa huwa mapa utawi Allah hasbuhu iku kang nyukupi ing man. Innallaha satuhuni Allah balighu amrihi iku zat kang nekaake perkara iman. Qajalah teman-teman dadiake Allah subhanahu likulli syai'in maring saben-saben wiji-wiji qadrun ing pasti atau ketentuan. Fatawakkaltu moko pasrah sapa ingsun Allah taala ing atase Allah taala. Fa huwa moko utawi Allah hasbi iku kecukupan ingsun.
Wa ni'mal wakil lan iku sak bagus-bagusi al wakilu sapa zat kang den pasrai ai huwa utawi Allah. Sebaik-baiknya yang menjadi wakil adalah Allah, sebaik-baiknya zat yang dipasrahi adalah Allah. Faqala Syakikun maka dawuh Syakikun sapa Ibnu Syakik, waffaqakallahu ta'ala waffaqaka mugi-mugi nolongi kah ing sira Allah ta'ala sapa Allah ta'ala ini satuhune ingsun qad nazartu iku teman-teman ningali sapa ingsun at-Taurat ing Taurat wal Injil lan kitab Injil, waz Zabur lan kitab Zabur, wal Furqan lan kitab Quran. Fawajadtu nuli nemu sapa ingsun al kutubal arba'atah al-kutubah ing pira-pira kitab al-arba'atah kang papat tadur halimubung apa kutubul arba'ah ala hadhil fawaid ing atase ikilah pira-pira faidah as-samaniyati kang 8. Faman amila biha faman mapatawi wong kana iku ngamal sapa man melaksanakan biha kalawan fawaid as-samaniyah kana maka ono sapa man amilan iku ngamalake bihadhil kutubih kalawan ikilah pira-pira kitab al-arba'ati kang papat. Ayyuhal walad qad alimta teman-teman weruh sira min hataini saking ikilah loro al hikayataini rupane cerita loro annaka ing satuhuni sira la tahtaju iku ora butuh sira ora butuh ila taksiril ilmi maring ngakeh-ngakehke ilmu ila taksiril ilmi maring ngakeh-ngakehke ilmu wal ana lan ing dalem saiki ubayyinu bakal martelaake sapa ingsun ma ing perkara ya bukan wajib apa ma ala saliki sabilil haqqi ing atase wong kang ngembah dalan kang bener ala saliki sabilil haqqi ing atase wong kang ngembah dalan kang bener. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang nomor 8. Masih banyak orang yang ketergantungan pada hal-hal yang diciptakan. Masih banyak dari kita-kita yang hidupnya ketergantungan akan hal-hal yang dibuat oleh manusia sendiri. Ketergantungan pada ciptanya sendiri, bukan ketergantungan pada Allah. Seolah-olah kalau hal yang diciptakan, yang dibuat sendiri itu tidak ada, seolah-olah tidak akan hidup, seolah-olah kebutuhannya tidak tercukupi. Seperti apa? Ada sebagian yang ketergantungannya pada rupiah, dinar, dirham, seolah-olah kalau tidak megang uang, tidak punya uang, seolah-olah tidak akan hidup. Apalagi masa-masa sekarang, nilai rupiah anjlok. Dari pekerjaan juga, mungkin dari karet atau sawit, nilainya anjlok. Andaikan dibelanjakan juga tidak, seolah-olah tidak berharga. Kalau tidak tawakal pada Allah, mati beneran. Jadi mati hatinya. Ini ujian-ujian keimanan
Ada sebagian yang ketergantungannya pada pekerjaan, sedangkan banyak beribu-ribu orang, berjuta-juta orang sekarang dipecat dari pekerjaannya disebabkan adanya wabah virus corona. Ada yang ketergantungannya pada sesama, pada makhluk sesama. Tidak usah mikirin kita, mereka juga kebingungan sama. Jadi kalau kita tawakalnya, pasrahnya, ketergantungnya pada selain Allah, semuanya akan ada batasnya. Semua pasti akan ada batasnya. Karena segala sesuatu yang ada pada manusia itu akan sirna. Wa ma indakum yanfud wa ma indallah baq. Segala sesuatu yang masih ada di makhluk semuanya akan sirna, sedangkan segala sesuatu yang ada pada Allah itu akan kekal. Jadi masa-masa sekarang ini adalah ujian-ujian keimanan. Allah menguji orang akan ketakutan, akan kekurangan, macam-macam. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita ini di mana di antara kita ibadahnya yang lebih bagus. Jadi semua manusia, semua orang kalau ketergantungannya pada selain Allah pasti akan merasakan kekurangan, pasti akan merasakan keterputusan. Jadi kita harus bertawakal pada Allah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrahnya pada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Jadi, kalau Allah sudah mencukupi, maka bisa dengan segala cara. Yang penting tuntutan kita, apalagi di masa-masa seperti ini, tidak ada lain. Yang penting usahakan tambah bertakwa. Di Quran dijelaskan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberi jalan keluar. Andaikan dipecat dari sebuah pekerjaan, pasti Allah akan mengganti dengan pekerjaan yang lain. Andaikan harta hilang, pasti Allah akan memberi jalan keluar yang lain. Karena Allah kalau sudah mencukupi, maka dari segala penjuru bisa jadi. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, apa jawabnya? Yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bukan cuma memberi jalan keluar, tapi Allah juga mencukupi rezeki. Wa yarzuqhu, memberi rezeki, min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Makanya kita harus bertawakal pada Allah, bukan pada selain Allah. Karena kalau bertawakal pada selain Allah, makhluk apalagi masih sama-sama makhluk ciptaan Allah, semuanya tidak ada yang bisa menanggung atau tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi jalan keluarnya adalah wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Pasrahlah pada Allah, maka Allah akan mencukupi. Jadi kalau Allah sudah mencukupi, maka tidak akan diragukan lagi, Allah pasti mencukupi dan memberi jalan keluar dari segala penjuru. Innallaha balighu amri, karena Allah pasti apa yang diinginkan terjadi.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah memiliki rencana pada setiap sesuatu yang sudah diciptakan, likulli syai'in. Karena Allah sudah mentakdirkan. Yang penting kita tinggal menjalani dan kita pasrah. Cuman kata-kata pasrah ini tidak moro-moro langsung diam begitu saja. Jadi kata-kata pasrah, tawakal, pasrah pada Allah itu ada, plus ikhtiar kita ada. Andaikan dipecat dari pekerjaan, ya cari-cari kerja yang lain, nyari-nyari lowongan-lowongan yang lain. Plus ada ikhtiar, juga ada tawakal. Tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tidak bisa mengandalkan teman-teman saya pasti ngasih kerjaan, nggak bisa. Andaikan bergantung pada selain Allah, cuman seberapa waktu bisa membantu, seberapa lama bisa membantu. Tapi kalau pasrahnya pada Allah, pasti Allah akan mencukupi seterusnya. Jadi pasrahlah pada Allah. Fahuwa hasbi, maka Allah yang akan mencukupi kita. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya zat yang dipasrahi adalah Allah. Faqala Syakikun, setelah Imam Hatim Al-Asam mengungkapkan hasil dari ngaji selama 30 tahun, yakni mendapatkan 8 perkara, 8 faedah. Apa jawaban dari gurunya? Waffaqakallah, mudah-mudahan Allah memberi taufik pada kamu. Sesungguhnya saya melihat isi Al-Quran, isi Taurat, isi Injil, isi kitab Zabur, isi kitab Quran, semuanya saya lihat berputar di 8 faedah ini. Jadi inti dari isi Taurat, Injil, Zabur, begitu juga Quran, mayoritas itu menjelaskan tentang apa yang sudah diungkapkan oleh Imam Hatim Al-Asam. Jadi faman amila biha kana amilan bihadil kutubil arba'ah. Barang siapa yang mengamalkan 8 faedah yang sudah kita sebutkan, sudah kita baca, berarti dia sudah mengamalkan 4 kitab. Jadi isi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran, semuanya mencakup pada 8 faedah. Barang siapa yang mengamalkan 8 faedah, berarti dia sudah mengamalkan isinya Taurat, isinya Injil, isinya kitab Zabur, isinya kitab Al-Quran. Difaham dari 2 cerita ini, yakni ceritanya Imam Hatim Al-Asam, begitu juga ceritanya Imam Asyibli, kita bisa ngambil pelajaran bahwa kita tidak butuh banyak-banyak, kita tidak butuh untuk memperbanyak ilmu. Banyak tapi tidak diamalkan, sedikit tapi diamalkan, malah lebih bagus sedikit tapi diamalkan. Jadi annaka la tahtaju ila taktsiril ilmi. Dari 2 cerita ini kita bisa ngambil ibrah, kita tidak butuh untuk memperbanyak ilmu. Mondok 30 tahun dirangkum cuma dapat 8 faedah. Jadi memperbanyak amal daripada banyak ilmu. Banyak ilmu tapi tidak ada amal, berarti tidak ada gunanya. Ilmu sedikit tapi banyak amal, malah lebih bagus. Jadi dari 2 cerita ini kita ambil ibrah bahwa
Kita tidak butuh untuk memperbanyak ilmu takut itu, tidak diamalkan. Sedikit tapi digunakan. Wal ana ubayyin ma yajibu ala sabilil haq. Fa'lam mukawwir sira annahu ing satune sya'an yang bagi iku saja sepatutnya lisaliki kedua salik, orang yang menjalani jalan menuju Allah, tidak terlalu memperdulikan kehidupan dunia, fokus pada jalan menuju Allah supaya usul pada Allah, salik. Ya syaihun sapa syekh guru, mursidun kang nuduhake, murabbin kang ngopeni. Tujuannya apa? Punya guru, mursyid, liyukhrijah, supaya ngetokake, mengeluarkan sapa syekh al akhlaq ing pira-pira akhlak as-sayyi'ata kang ala minhu saking salik, bitarbiyatihi kalawan didiane syekh, wa yaj'alah lan supaya dadiake sapa syekh makanahu ing dalem dadi gantene panggone akhlak as-sayyi'ah khuluqan ing pira-pira akhlak hasanan kang bagus. Untuk apa punya guru? Supaya bisa menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek, diganti dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa makna tarbiyah utawi artine tarbiyah ngopeni yusbihu iku nyerupane apa tarbiyah, makna tarbiyah fi'lan fallahi ing penggaweane petani. Gimana pekerjaan petani? Alladzi rupani fallah yaqla'u kang bedol mencabut sapa alladzi asyauka ing ri atau duri, wa yukhrijulan ngetokake sapa alladzi yani al-fallah an-nabatati ing pira-pira cecukulan al-ajnabiyyah kang liya min baini zar'i saking antarane gogo atau tanaman. Tujuannya apa kok dicabut-cabut? Liyasuna nabatuhu supaya bagus nabatuhu apa cukule zar'a. Wa yakmulah lan sampurna roi'u apa perkara kang den hasilake zar'a. Apa perkara kang den hasilake zar'a. Wala budda lisaliki lan orang kena orang ini harus ini wajib lisaliki kedua salik min syaihin saking syekh saking guru yu'addibu kang ngajari tata krama kang mulang adab sapa syekh hu ing salik wa yursidu lan nuduhake sapa syekh hu ing salik nuduhake ila sabilillah maring dalane Allah Ta'ala, jalan menuju Allah, jalan supaya wusul pada Allah. Lianna Allah karena satuhuni Allah arsala iku ngutus sapa Allah lil ibadi maring pira-pira kaula rasulan ing utusan lil irsyadi, tujuannya lil irsyadi krana nuduhake ila sabilihi maring dalane Allah. Jadi faidar tahalah moko ing dalem tatkalane sedo sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad khalafah moko teman-teman ganti al khulafa sapa pira-pira pengganti fi makanihi ing dalem panggonane Rasul hatta yursidu hingga nuduhake kabeh khulafa ila Allah taala maring Allah taala.
Wal an ubayyinu ma yajibu ala saliki sabilil haqqi. Setelah menjelaskan tentang amal, yakni orang yang mencari ilmu dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Itu intinya. Tidak terlalu banyak ilmu tapi amal banyak. Bukan banyak ilmu tanpa amal. Karena ilmu yang tidak diamalkan kasyajari bila samrotin, seperti pohon yang tidak berbuah, jadi sia-sia. Setelah membahas tentang itu ilmu-ilmu yang harus diamalkan, nah sekarang akan menjelaskan, Imam Al-Ghazali menjelaskan hal-hal yang wajib dijalani oleh orang-orang yang menuju pada Allah, menjalani jalan supaya dia usul pada Allah. Yang bagi salik syaihun mursidun murabbin, seorang salik memang seharusnya punya guru yang menjadi mursid atau murabbi. Tujuannya apa? Salik itu harus punya syekh, punya mursid atau murabbi, supaya si guru ini bisa mengeluarkan akhlak-akhlak yang jelek dalam diri kita diganti dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi untuk menuju Allah, supaya usul pada Allah, tidak bisa kita hanya mencari di Google, mencari di internet, atau hanya dengan baca kitab sebanyak mungkin. Itu tidak bisa. Jadi harus ada gurunya. Karena man laisa lahu syai'un fa syai'uhu syaitan. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Ingin mendapatkan hidayah, tujuannya karena tidak punya guru malah tersesat. Jadi seorang salik harus memiliki guru yang menjadi mursyid atau murabbi. Tujuannya ya seperti tadi, supaya bisa menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek diganti dengan akhlak-akhlak yang mulia. Hal-hal seperti ini, akhlak-akhlak ini tidak akan bisa dilihat atau tidak bisa dilihat lalu kemudian diganti dengan akhlak yang mulia, kecuali ada yang memantau. Kalau cuma baca buku, baca Google, atau baca kitab sebanyak mungkin, mana bisa dia melihat akhlak-akhlak jelek kita kalau tidak memiliki guru yang memantau diri kita yang mau menjalani di jalan menuju Allah supaya usul pada Allah. Enggak bisa. Makanya harus ada guru. Kalau cuma bacaan-bacaan hanya mempengaruhi pikiran, tapi tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Tapi kalau ada guru, bisa mempengaruhi pikiran plus memantau apa yang ada dalam diri kita. Sifat-sifat jelek, akhlak-akhlak yang jelek itu bisa dipantau. Wa makna tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Jadi tarbiyah maknanya itu beda dengan taklim. Kalau taklim sing penting sampaikan ilmu, tujuannya apa? Supaya yang tidak tahu bisa tahu. Dari tidak tahu menjadi tak tahu, itu kalau taklim, transfer ilmu. Itu kalau taklim. Tapi kalau tarbiyah melebihi dari taklim, tidak hanya mentransfer ilmu, tapi lebih dari itu. Wa makna tarbiyah, makna tarbiyah itu
hampir-hampir sama dengan pekerjaannya para petani. Gimana petani? Orang yang menanam sayuran, supaya sayurannya itu bagus, maka duri-duri atau tumbuhan-tumbuhan selain sayuran itu akan dicabut. Ikhtiar, tawakal pada Allah. Ikhtiarnya gimana? Hama-hama atau gulma, bahasa pertanian itu gulma, rumput-rumput selain tanaman namanya gulma, supaya tanamannya itu bagus dicabut, duri-duri dicabut, dibersihkan, disisain sayur yang ditanam. Kok tanaman tumbuh-tumbuhan yang lain yang tumbuh bebas dicabut, tujuannya apa? Supaya tanamannya itu bagus. Liyahsunah nabatuhu wa yakmulah rai'uhu, supaya tanamannya bagus, begitu juga hasilnya supaya memuaskan. Begitulah tarbiyah. Tidak hanya mendidik, hanya mentransfer ilmu, tapi tujuannya apa? Yaitu akhlak-akhlak yang jelek dibuangin. Ibaratkan di sini adalah tumbuhan-tumbuhan liar dibuangin, terus dipupuk, di openi segala macam. Tujuannya apa? Supaya ketika akhlak yang jelek itu keluar, maka disisipkanlah di sana akhlak-akhlak yang bagus. Itu mana tarbiyah. Jadi bukan hanya transfer ilmu, tapi juga pemantauan. Jadi makna tarbiyah persis dengan pekerjaannya seorang petani. Gimana petani? Tanaman-tanaman liar yang hidup, yang tumbuh di sekitar tanaman sayur atau tanaman yang lain itu akan dibuang. Tujuannya apa? Supaya tanamannya menjadi bagus, begitu juga buahnya menjadi lebat, sehingga itu memuaskan. Begitulah dengan kita, butuh guru, orang yang menjalani jalan untuk menuju Allah, supaya usul pada Allah. Adanya guru, tarbiyah guru, menjadi murabbi, bukan muallim, murabbi, memantau diri kita. Mungkin ada yang asalnya pemikirannya lurus, mungkin di sana pas di dalam perjalanan ada akhlak-akhlak yang jelek, maka akhlak yang jelek itu akan dicabut, akan dibuang sedikit demi sedikit. Yang nanti ketika akhlak-akhlak yang jelek sudah habis, maka akan tumbuh akhlak-akhlak yang bagus, disisipkan akhlak-akhlak yang bagus. Ini kan tanaman itu setelah bersih semua disiram plus dipupuk. Begitu juga salib. Wala budda lis-saliki min syai'in yu'addibuhu wa yursiduhu ila sabilillah. Jadi seorang salik wajib memiliki guru yang mengajari tata krama dan menunjukkan pada jalan-jalan yang menuju Allah. Karena apa? Karena Allah sendiri mengutus pada hamba-hambanya seorang Rasul. Tujuannya supaya bisa mendapatkan petunjuk untuk menjalani jalan menuju Allah. Makanya faidar tahala faqad khalafal hulafa, apabila seorang Rasul sudah wafat, maka ada ganti yang menempati di tempatnya Rasul untuk hatta yursidu ilallah. Tujuannya itu sama, untuk menunjukkan kepada jalan Allah. Tidak bisa orang yang menuju pada Allah, orang yang pengen usul pada Allah, tidak menggunakan guru. Ini hanya dengan membaca di internet, di buku, di kitab, tidak bisa. Kembali ke awal itu, man laisa lahu syaikhun fasyaihuhu syaiton. Barang siapa yang tidak memiliki guru, hanya baca-baca di internet, baca-baca di buku, baca-baca di kitab, fasyaihuhu syaiton, maka gurunya adalah syaitan. Tujuan tidak tercapai, tapi pemikiran malah diselewengkan, pemahaman malah diselewengkan. Tidak ada yang mentasheh.
Itu untuk seorang salik harus punya guru. Lah sekarang guru-guru yang bagaimana yang bisa menjadi guru? Wa syartus syekh utawi syaratus syekh alladzi rupane syekh yasluhu kang patut ayyakuna apa yen to ana sapa syekh atau alladzi naiban iku dadi ganti li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring utusane Allah salawatullahi wasallamuhu alaihi ayyakuna aliman iku yen to ana sapa syekh aliman iku alim. Maksudnya apa? Aliman bi ulumis syari' wal akhlaq. Bi ulumis syari' kalawan pira-pira ilmu syariat wal akhlaq lan ilmu akhlak. Walakin tetapi ini la kullu alimin ora ono utawi saben-saben wong alim yasluhu iku patut sapa kullu alim lil khilafah maring dadi ganti. Tapi tidak semua orang bisa menjadi ganti. Tidak bisa semua orang menjadi khalifah. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Sekalipun alim, syaratnya syekh harus alim dengan ilmu syariat, begitu juga ilmu akhlak. Tapi tidak semua orang alim bisa menjadi syekh, bisa menjadi mursyid, bisa menjadi murabbi. Lalu terus orang alim yang seperti apa? Wa inni lan sa'tuhuni ingsun ubayyinu iku martelake sapa ingsun. Menjelaskan lakah maring sira ba'du alamatihi ing setengahi pira-pira alamati ing setengahi pira-pira tanda-tandane syekh atau mursyid. Ini alladzi wasatu syekh itu. Ala sabilil ijmal ing atase dalan gemblengan atau global. Hatta la yadda'iyah hingga ora iso ngaku-ngaku kullu ahadin ing sapa saben-saben suwi-wici annahu ing satunis kullut mursyidun iku mursyid. Terus orang alim seperti apa? Seorang syekh seperti apa? Katanya tadi yang bisa menjadi syekh harus alim di ulum syariah wal akhlak. Tapi wala kullu alimin yasluhu lil khilafah. Semua orang alim belum tentu semua orang alim pantas menjadi seorang syekh. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa seorang syekh di bawah ini akan dijelaskan tanda-tanda orang yang bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan mursyid itu seperti apa, akan dijelaskan tanda-tandanya. Tujuannya apa kok dikasih tanda-tanda di sini? Supaya tidak semua orang itu bisa mengaku-ngaku bisa menjadi mursyid. Supaya tidak semua orang alim ngaku-ngaku pantas untuk menjadi seorang syekh, murabbi atau mursyid. Fanaqulu man yu'ridu an hubbi dunya wa hubbil jah wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.